Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Begitu banyak benda di sekitar kita. Ada makhluk hidup dan ada juga makhluk tak hidup. Untuk dapat membedakan keduanya, kita harus mengetahui ciri-ciri dari masing-masing makhluk. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang lebih beragam dan tidak dimiliki oleh makhluk tak hidup. Karena keanekaragaman makhluk hidup di sekitar kita, untuk mempelajarinya kita dapat mengelompokkannya dalam sistem klasifikasi. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Antara lain, yang pertama adalah dia memiliki organisasi tingkat sel. Nah, apakah sel itu? Sel adalah unit terkecil dalam kehidupan. Berdasarkan jumlah selnya, sel dibedakan menjadi dua. Ada uniseluler, itu artinya jumlah selnya satu, contohnya pada amoeba dan bakteri. Kemudian ada multiseluler, dia bersel banyak, contohnya adalah pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel memegang peranan penting dalam tubuh kita. Sel itu berfungsi dalam mengolah makanan, melakukan respirasi, mengeluarkan zat sisa, dan sebagai proses metabolisme yang lainnya. Ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak menggunakan alat gerak atau anggota tubuh yang dimilikinya. Contohnya manusia, dia bergerak dengan menggunakan tangan dan kaki. Ada hewan, tergantung jenis hewannya ya. Kalau di sini contohnya burung, dia bergerak dengan menggunakan sayap dan kakinya. Kemudian tumbuhan, ternyata dia juga bisa bergerak. Tapi gerak tumbuhan ini sifatnya adalah pasif dan lambat, jadi sangat sulit kita amati. Contohnya di sini ada gerak tanaman yang dia mengikuti arah datangnya cahaya atau sinar. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernafas. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Tujuan dari bernafas ini apa toh? Dari oksigen yang kita hirup itu digunakan untuk proses pembakaran makanan sehingga dapat menghasilkan energi untuk kita dapat beraktivitas sehari-hari. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda ya. Manusia dan hewan darat, dia menggunakan alat pernafasan paru-paru. Ikan, dia menggunakan insang. Serangga, dia menggunakan trakea. Tumbuhan, dia menggunakan stomata yang ada di daun. Dan lentisel yang ada di batang. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah membutuhkan makanan. Makanan itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau kita sehari tidak makan, tubuh kita akan merasa lemas kan. Makanan ini berperan dalam menyuplai energi, pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel-sel tubuh kita yang rusak. Berdasarkan cara memperoleh makanan, makhluk hidup dibedakan jadi dua. Ada autotrof dan ada heterotrof. Autotrof itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya pada tumbuhan, dia dapat melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis itu terjadi seperti di gambar ini ya. Tanaman dia memerlukan air dari dalam tanah yang diserap melalui akar, kemudian dia juga menyerap karbon dioksida. Nah, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang dimilikinya, dia mengubah itu air dan karbon dioksida itu menjadi oksigen yang kita hirup dan gula. Nah, gula atau karbohidrat di sini itu merupakan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Jadi tumbuhan itu menghasilkan makanannya sendiri dan dia makan sendiri untuk proses pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk makhluk hidup heterotrof itu dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah manusia dan hewan. Manusia dan hewan memanfaatkan makhluk hidup lain untuk dijadikan makanannya. Ciri makhluk hidup yang kelima itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Pertumbuhan itu adalah proses penambahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Contohnya seperti ini ya. Dari kita anak-anak yang masih pendek, masih kecil, kemudian tumbuh menjadi dewasa yang sudah tinggi dan besar. Jadi ukuran tubuh kita berubah. Kemudian sifat pertumbuhan itu adalah irreversible, artinya tidak dapat balik. Jadi setelah kita bertumbuh menjadi besar, kita tidak dapat kembali lagi ya menjadi kecil. Nah, dan sifat selanjutnya itu adalah kuantitatif, yaitu dapat diukur.
Untuk perkembangan, itu merupakan proses menuju kedewasaan dan proses penyempurnaan fungsi organ tubuh. Perkembangan ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur. Contohnya adalah kita dari yang anak-anak, organ tubuh kita masih belum sempurna, kemudian tumbuh menjadi dewasa yang organ tubuh kita sempurna, dan kita sudah memiliki pemikiran yang dewasa. Itu adalah contoh dari perkembangan. Nah, untuk hewan dan tumbuhan, dia juga dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri yang keenam itu adalah berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi itu adalah proses memperbanyak jenisnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi kepunahan. Contohnya ya pada hewan, tumbuhan, dan manusia, dia juga mengalami perkembangbiakan atau reproduksi. Ini ada ayam, dia menetaskan telur kemudian dia menetas jadi anak ayam. Akhirnya ayam itu akan bertambah jumlahnya menjadi banyak. Itulah yang namanya berkembang biak ya. Kemudian ciri yang ketujuh itu adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan menerima dan menanggapi rangsang itu disebut juga iritabilitas. Rangsang atau stimulus yang kita alami itu ada banyak ya. Contohnya ada suhu, cahaya, sentuhan, itu merupakan contoh-contoh dari rangsangan atau stimulus. Nah, kemudian ada juga setelah kita menerima rangsangan, tubuh kita atau tubuh makhluk hidup itu akan memberikan respon atau reaksi atau tanggapan dari rangsang atau stimulusnya. Contohnya apa? Ketika manusia diberikan rangsangan berupa suhu yang dingin, otomatis reaksi atau tanggapannya adalah tubuh kita menjadi kedinginan, dan otomatis kita akan menggunakan pakaian yang tebal dan atau menuju tempat yang hangat. Begitu juga hewan ya, ketika dia mengalami kedinginan, maka dia akan mencari tempat yang hangat. Contoh stimulus yang selanjutnya itu berupa sentuhan di daun putri malu ini ya. Ketika kita sentuh, daun putri malu akan menutup. Nah, menutupnya daun putri malu itu merupakan respon dari stimulus yang berupa sentuhan tadi. Ciri makhluk hidup yang kedelapan adalah mengeluarkan zat sisa. Ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa itu adalah proses mengeluarkan zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh. Zat sisa ini apabila tidak dikeluarkan itu bisa berbahaya bagi tubuh. Pada hewan dan manusia, contoh zat sisanya dapat berupa feses, urin, keringat, maupun karbon dioksida. Alat ekskresi pada manusia ataupun hewan itu dapat berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Untuk tumbuhan, contoh zat sisa yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, tumbuhan ini tidak memiliki organ-organ atau saluran pembuangan seperti pada manusia dan hewan. Jadi, zat sisa pada tumbuhan ini dikeluarkan melalui stomata dan lentisel. 9. Itu adalah memiliki siklus hidup. Nah, siklus hidup itu disebut juga rentang kehidupan. Rentang kehidupan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Ada seperti contohnya yang disajikan dalam tabel ini ya. Ada bakteri, dia rentang kehidupannya cuma 20 menit. Ada lalat, dia rentang kehidupannya 1-4 bulan, dan seterusnya. Jadi, setiap organisme itu memiliki siklus hidup atau rentang hidup yang berbeda-beda. Sekian pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.